Ketika saya mengalami kepastian keselamatan, saudara, hidup saya dibebaskan, saya merasa lega, saya merasa hidup memiliki makna dan memiliki kepastian, saudara. Dan pada waktu itu saya berkata, saya mau jadi hamba Tuhan. Saya harus memenangkan jiwa, karena jiwa tanpa memiliki kepastian keselamatan, mereka pasti masuk neraka. Saudara, hari ini saudara harus memiliki kepastian keselamatan dalam hidup saudara, karena tanpa kepastian keselamatan saudara pasti akan masuk neraka. Shalom, saudaraku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara sedang mendengarkan video kesaksian yang akan menguatkan iman saudara, di mana di dalam channel ini saudara akan diberkati dan diteguhkan dengan berbagai video kesaksian tentang mujizat Tuhan, tentang pemeliharaan Tuhan. Itu sebabnya saudara, segeralah berlangganan dengan channel ini dengan cara menekan tanda subscribe yang berwarna merah yang ada di sebelah kanan di bawah video ini saudara, dan juga tekan tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara akan berlangganan dengan channel ini. Kalau saudara diberkati melalui kesaksian-kesaksian di channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati untuk mendukung pelayanan ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat kesaksian yang akan kita dengar, sehingga kesaksian ini benar-benar akan meneguhkan iman saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kesaksian akan campur tangan-Mu, akan mujizat-Mu, akan pemeliharaanmu yang telah Kau nyatakan. Biarlah kesaksian ini akan meneguhkan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Iman mereka dibangkitkan. Terima kasih Bapa, kami akan mendengarkan kesaksian tentang campur tangan Tuhan, mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saya akan menyaksikan bagaimana saya mengalami kepastian keselamatan di dalam Yesus, dan bagaimana akhirnya saya mengalami panggilan Tuhan dan menyerahkan hidupku menjadi hamba Tuhan. Saudara, sebelum saya terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan, bapak saya pernah memberi tawaran kepada saya. Dia berkata, "Anakku, maukah kau jadi hamba Tuhan?" Padahal bapak saya tidak punya silsilah bahwa orang tuanya atau dia dari keturunan pendeta, tetapi bahkan dia sendiri pun bukan pendeta, bukan hamba Tuhan. Tetapi pada waktu itu dia merasa bahwa ada panggilan, saya harus jadi hamba Tuhan, sehingga dia memberi tawaran itu kepada saya. Tetapi pada waktu itu saya berkata, "Tidak Pak, saya tidak punya minat untuk jadi hamba Tuhan." Tapi satu kali saudara, saya mengalami jamahan Tuhan. Saya mengalami kepastian keselamatan dalam Yesus. Pada waktu itu saya dijamah oleh Tuhan. Saya memahami dan meyakini betul bahwa dosa saya sudah ikut tersalib di kayu salib. Dan saya ditebus, saya diselamatkan, dosa saya ditanggung di sana. Dosa saya dihapus oleh Tuhan. Dan pada waktu itu saya memiliki keyakinan bahwa saya sudah memiliki kepastian, dan kapanpun saya mati saya pasti masuk surga. Saudara, sampai hari ini saya mengalami kelegaan, kebebasan setelah mengalami kepastian keselamatan di dalam Yesus. Beban dosa yang menindih itu terasa lega, itu terasa lepas ketika saya mengalami kepastian keselamatan di dalam Yesus. Pada waktu itu saudara, saya memahami betul. Mulai dari waktu itu saya paham betul apa yang menjadi tujuan hidup saya. Kenapa saya hidup, kenapa Yesus mati di kayu salib, dan apa yang Dia lakukan bagi saya, di mana Dia menanggung dosa-dosa saya, dan apa yang harus saya lakukan dalam kehidupan saya. Dan mulai saat itu, sekali lagi saudara, saya percaya nama saya sudah tertulis dalam kitab kehidupan. Dan saya percaya kapanpun saya meninggalkan dunia ini, saya pasti masuk surga. Karena nama saya sudah ada dalam kitab kehidupan. Bukan karena saya, tapi karena Yesus yang telah mati di kayu salib dan menanggung segala beban dosa saya, saudara. Karena hanya Dialah jalan keselamatan.
Yohanes pasal 14 ayat 6 di sana dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Firman Tuhan ini menegaskan saudara bahwa hanya Yesus jalan ke sorga, dan tidak akan ada yang bisa sampai kepada Bapa atau sampai di sorga kalau tidak melalui Dia. Aku tahu jalan keselamatan itu adalah Yesus, dan aku datang kepada Yesus, dan aku mengalami penebusan dan keselamatan dalam Yesus, dan hidup begitu lega setelah mengalami keselamatan dalam Yesus. Hidup begitu ringan dan bebas setelah mengalami keselamatan dalam Yesus. Saudara, sebelum melanjutkan kesaksian ini, saya mau menantang saudara. Sudahkah saudara mengalami kepastian keselamatan dalam Yesus? Saya mengalami hidup saya yang terikat dalam dosa sebelum saya mengalami kepastian keselamatan dalam Yesus. Saya diperbudak oleh dosa. Hidup saya tidak jelas. Tujuan hidup saya juga tidak jelas ketika saya belum mengalami kepastian keselamatan dalam Yesus. Ketika saya belum mengalami penebusan dalam Yesus. Mungkin hari ini pun saudara mengalaminya. Engkau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan hidupmu. Engkau tidak mengerti apa yang menjadi makna hidupmu. Engkau harus mengalami kepastian keselamatan dalam Yesus. Engkau merasa hidupmu ditindih oleh beban dosa, sama seperti yang aku rasakan dulu. Hari ini, kalau engkau rindu mengalami kebebasan, engkau harus menyerahkan hidupmu kepada Yesus dan mengalami kepastian keselamatan di dalam Yesus. Itu yang aku alami dalam hidupku saudara, dan hidup ini lega, bebas setelah mengalami kepastian keselamatan dalam Yesus. Karena hanya Yesus jalan ke sorga, hanya Yesus jalan keselamatan. Dan saudara, selanjutnya, setelah saya mengalami kepastian keselamatan dalam Yesus, dan saya tahu bahwa hanya Yesus jalan ke sorga, Yesus memberi beban di hatiku. Pada waktu itu, tidak lama setelah saya tamat SMA, hal pengalaman yang sering kali saya ingat adalah bahwa setiap kali saya mau tidur malam, pada waktu itu saudara, saya membayangkan jiwa-jiwa yang belum mengalami kepastian keselamatan, yang belum ditebus oleh Yesus. Saya tahu mereka sedang berdesakan dan satu demi satu jatuh ke neraka. Satu demi satu begitu mereka mati dan meninggalkan dunia ini, mereka masuk ke neraka. Saya tahu mereka pasti akan masuk neraka kalau tidak mengalami keselamatan di dalam Yesus. Di sana ada keluarga-keluarga saya. Di sana ada orang-orang yang saya kenal. Di sana ada orang-orang yang saya cintai. Di sana ada orang-orang, jiwa-jiwa yang saya tidak kenal juga malah ada di sana. Jadi waktu itu saudara, seringkali sebelum tidur di malam hari, saya menangis, mengingat dan memikirkan orang-orang yang belum diselamatkan dalam Yesus. Terlebih lagi saudara, setiap kali saya mau tidur, saya dengar ibu saya bernyanyi. Sebelum dia tidur, dia nyanyikan satu nyanyian yang begitu merdu. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis, di mana nanti ketika umat-umatnya diangkat dan bertemu dengan Yesus di udara. Ada pertemuan yang manis di udara. Ada pertemuan dengan Yesus Sang Juru Selamat. Begitu indahnya pertemuan itu. Yesus yang selama ini aku sembah, yang hadiratnya aku rasakan, keindahannya, damainya aku rasakan. Satu saat aku akan bertemu dengan dia di udara, mengalami perjumpaan yang indah. Tetapi saya juga disadarkan saudara, ketika saya mendengarkan nyanyian itu, ada orang yang tidak akan mengalami perjumpaan dengan Yesus di udara, tapi mereka akan masuk neraka sampai selama-lamanya. Mereka akan menderita sampai selama-lamanya. Dan setiap kali saya mau tidur, saya ingat itu, saya berdoa, selamatkan jiwa, selamatkan jiwa. Dan akhirnya saudara, saya mengalami panggilan Tuhan. Saya merasa bahwa saya harus jadi hamba Tuhan. Saya harus serahkan hidupku untuk menjadi hamba Tuhan, untuk pergi menuai jiwa-jiwa. Dan singkat cerita saudara, akhirnya saya berkata kepada bapak saya harus masuk sekolah Alkitab. Tuhan memanggil aku untuk masuk sekolah Alkitab. Dan pada waktu itu bapak saya kemudian mempersilahkan saya untuk masuk sekolah Alkitab. Lalu saya sekolah Alkitab selama 2 tahun saudara. Selesai saya sekolah Alkitab selama 2 tahun, saya datang kepada pimpinan sekolah Alkitab kami. Lalu saya berkata kepada dia,
Pak, saya siap untuk merintis gereja. Kemana saya harus pergi untuk merintis gereja? Lalu kemudian pimpinan sekolah Alkitab kami ini akhirnya menunjukkan desa ini, tempat hari ini aku melayani Tuhan. Dia berkata, pergilah kamu di sana, rintislah gereja di sana. Di sana masih banyak dukun, masih banyak orang-orang yang belum beribadah. Dan akhirnya saya cari-cari desa ini, saudara. Saya pergi ke desa ini dan akhirnya saya sampai di desa ini. Lalu saya akhirnya kontrak satu rumah. Di sanalah saya tinggal. Lalu kemudian pada waktu itu saya masih berumur 19 tahun. Lalu kemudian saya kumpulkan anak-anak, saya mulai ajari mereka main gitar. Lalu saya akhirnya bawa mereka, ajak mereka untuk beribadah. Saya buat ibadah anak-anak pada awalnya pada waktu itu. Dan saudara, singkat cerita, akhirnya jiwa-jiwa mulai berdatangan. Satu demi satu jiwa-jiwa mulai berdatangan. Satu demi satu jiwa-jiwa mulai berdatangan. Dan akhirnya saya teringat pimpinan sekolah Alkitab kami berkata bahwa pergilah kamu ke desa itu, di sana masih begitu banyak dukun. Dan tahukah saudara bahwa hari ini ada sekian banyak dukun yang telah berjemaat di gereja ini. Dan ada begitu banyak jiwa-jiwa yang datang berlatar belakangkan orang-orang yang tidak beragama, berlatar belakangkan orang-orang yang tidak pernah beribadah, tidak pernah menginjak gereja. Tapi akhirnya mereka datang beribadah. Dan aku tegaskan kepada mereka bahwa mereka pun harus mengalami kepastian keselamatan. Saya didik mereka untuk mengalami kepastian keselamatan di dalam Tuhan. Saudara, firman Tuhan tadi berkata bahwa hanya Yesus jalan keselamatan. Sudahkah saudara mengalami kepastian keselamatan di dalam Yesus? Kalau belum, datanglah hari ini juga kepada Yesus. Datanglah detik ini juga, serahkan hidupmu kepada Yesus. Biar Dia menyelamatkan engkau, biar Dia menebus hidupmu dan mengangkat beban dosamu. Biarlah engkau mengalami kebebasan, ketenangan. Engkau mengalami kebebasan dari beban dosa, kedamaian dalam Tuhan ketika Tuhan mengangkat beban dosamu. Saudara, di dalam Yesus ada kepastian keselamatan. Dan mungkin ada saudara yang berkata hari ini, ya, saya sudah mengalami kepastian keselamatan. Saya percaya Yesus sudah menanggung dosaku di kayu salib. Saya percaya bahwa saya sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan saudara. Dan hari ini, adakah beban saudara buat jiwa-jiwa yang belum diselamatkan? Mungkin di sana ada keluargamu. Di sana ada orang-orang yang kau cintai. Bahwa jika mereka tidak mengalami kepastian keselamatan, mereka pasti masuk neraka. Tidak harus saudara menjadi pendeta seperti saya, tetapi saudara bisa memberitakan firman Tuhan bagi mereka. Karena bagi kita yang sudah diselamatkan, Tuhan memanggil kita. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang telah memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudara, Tuhan memanggil kita, orang-orang yang sudah Dia tebus, untuk kita pergi menghasilkan buah, memberitakan Injil keselamatan bagi jiwa-jiwa, bagi keluarga-keluarga kita, bagi tetangga-tetangga kita, bagi sahabat-sahabat kita. Mereka perlu Yesus. Tanpa Yesus mereka pasti masuk neraka, karena hanya Yesus jalan ke sorga. Puji Tuhan saudara, biarlah kesaksian dan firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara. Biarlah hari ini saudara mengalami kepastian keselamatan, dan kemudian saudara mulai serahkan hidup saudara untuk memberitakan Injil keselamatan. Tidak harus saudara menjadi pendeta. Mungkin saudara adalah seorang usahawan atau seorang pebisnis. Biarlah saudara menjadi saksi Kristus di dunia bisnis saudara. Mungkin saudara seorang pekerja. Biarlah saudara menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia kerja saudara. Dalam bidang apapun saudara, pegawai atau apapun, saudara bisa menjadi saksi Kristus di sana untuk menuai jiwa-jiwa. Puji Tuhan saudara, saya rindu berdoa bagi saudara. Mari ambil sikap berdoa, biarlah kesaksian ini meneguhkan iman saudara. Bapa di sorga, hamba berdoa, biarlah setiap anak-anakmu yang telah mendengarkan video kesaksian ini, iman mereka dibangkitkan, mereka mengalami kepastian keselamatan dalam Yesus, di mana mereka percaya bahwa Yesus telah menanggung dosa mereka, dan mereka telah ditebus, dan hari ini mereka menjadi milik Kristus, nama mereka tertulis dalam kitab kehidupan di sorga.
Dan biarlah setiap kami yang telah diselamatkan, kami gunakan hidup kami juga untuk memberitakan Injil-Mu, untuk memberitakan firman-Mu bagi keluarga kami, bagi saudara-saudara kami yang belum diselamatkan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu ini. Biarlah mereka mengalami kepastian keselamatan, dan biarlah mereka mengalami panggilan-Mu untuk memberitakan Injil keselamatan. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur buat kesaksian yang telah Kau nyatakan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya setiap saudara sudah diberkati melalui kesaksian yang sudah saudara dengar di dalam video ini saudara. Nantikanlah video-video kesaksian selanjutnya yang akan terus memberkati dan meneguhkan iman saudara. Kalau saudara diberkati melalui kesaksian di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati untuk mendukung perkembangan pelayanan kesaksian ini saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Kalau saudara belum mensubscribe video ini atau channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah di sebelah kanan video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara sudah berlangganan dengan channel ini. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Haleluya, amin.